Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang senantiasa dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Rahmat Baskendro dari GKI Pamulang menyampaikan hal-hal yang boleh kita dapatkan sebagai suatu hal yang berharga dari firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat menghayati kehidupan kita sebagai manusia yang kerap kali kita dipenuhi oleh segala macam tantangan, masalah, atau hal-hal yang dapat saja membebani hidup kita. Ya, sampai-sampai kita sendiri pun begitu sulit untuk dapat keluar dari sana. Saudara-saudara, dalam masa yang lalu kita jumpai di dalam Alkitab seorang tokoh yang dalam kehidupan keseharian bisa saja itu sama saja dengan kita, meski dia adalah orang yang begitu taat kepada Tuhan, tetapi dalam hidupnya dia juga mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan sangat keras. Kita pikir orang-orang demikian tampaknya jauh dari masalah, orang-orang demikian jauh dari penderitaan. Bahkan kawan-kawan terdekatnya pun berpikir bahwa ini mesti karena ada yang salah dari dirinya, atau mungkin dia mengutuk Tuhan, atau dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Meskipun dia menyatakan bahwa oh tidak, saya orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, persoalan dari masa lalu sampai sekarang kerap kali menjadi suatu hal yang pakem bahwa orang yang baik dalam kehidupan beragama, kehidupan yang terus dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhan pasti jauh dari masalah ataupun penderitaan. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak beribadah, maka mereka pasti akan mengalami banyak penderitaan. Pemahaman seperti ini kerap kali menjadi suatu hal yang kuat di dalam pengakuan iman, atau bahkan menjadi suatu pakem di dalam prinsip kehidupannya. Tetapi Alkitab kita berkata yang berbeda, bahwa tokoh ini yaitu Ayub itu orang yang taat kepada Tuhan, tetapi dia juga diperkenan Tuhan mengalami hal-hal yang orang ingin sekali hindarkan, yaitu penderitaan, kesakitan, bahkan betul-betul dan luar biasa sakit, sampai-sampai kawan-kawan Ayub pun melihat bagaimana kondisi Ayub itu sangat menyedihkan. Nah saudara, apa yang dapat dikatakan oleh kita melihat hal itu kalau terjadi pada masa sekarang? Bisa jadi kita juga memiliki pemahaman sama seperti kawan-kawan Ayub, atau kita memiliki pemahaman yang lebih keras lagi bahwa pasti orang demikian sudah dikutuk Tuhan, atau mereka mendapatkan suatu tulah sehingga mereka harus mengalami semuanya itu agar mereka bertobat. Saudara yang terkasih, Ayub memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang benar di mata Tuhan pun dapat saja mengalami hal-hal yang menyakitkan. Orang yang taat kepada Tuhan dapat saja Tuhan perkenan dialami oleh mereka, agar semuanya itu mereka semakin lagi mengingat bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Bukan saja ketika ia taat, tetapi ketika ia juga harus mempertahankan ketaatannya. Ya, oleh karena itu dia harus mengalami penderitaan. Ketaatan kepada Tuhan bukan saja ketika ia mengalami hal-hal yang katakanlah sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah, menyenangkan, menggembirakan, tetapi ketaatan itu perlu juga senantiasa diperjuangkan ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menderita. Ayub melakukan dan mengalami semua tadi. Dan hal itu membuat dia juga bukan berarti sudah selesai.
dia terus belajar, dia berdialog kepada Tuhan, dan banyak sekali pertanyaan dan keluhan dari Ayub kepada Tuhan. Maka terjadilah dialog dengan Tuhan. Pikirannya, hatinya, perasaannya bisa saja dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, bahkan juga segala keluhan. Sampai pada akhirnya dia juga pun boleh mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ayub pasal 37 ayat 7, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini, Lembaga Alkitab Indonesia. Dihentikannya pekerjaan manusia supaya mereka tahu bahwa ia sedang bekerja. Dihentikannya pekerjaan manusia supaya mereka tahu bahwa ia sedang bekerja. Saudara-saudara, Ayub mau meyakinkan pada dirinya sendiri dan juga orang-orang yang besertanya pada saat itu bahwa kerap kali manusia tidak dapat dan tidak mampu melihat dan mendengar Tuhan. Bahkan bagaimana mereka dapat menghayati Tuhan itu tetap dan sedang bekerja dalam hidupnya. Oleh karena apa? Bisa jadi karena manusia begitu ribut, begitu penuh di dalam setiap masalah, sampai-sampai dia lupa untuk menenangkan hati, pikiran, sabar, hidup dalam kontemplasi di dalam hadirat Tuhan. Dan oleh karena tidak melakukan itu, ya dia terus melakukan, dia mencari dengan segala keribetan dunia ini, dan dia tidak melihat bahwa Tuhan sebenarnya bekerja untuknya. Karena itu yang diperlukan adalah, saudara-saudara, ketenangan, diam sejenak, mencoba mendengar, melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidupnya. Disinilah kita belajar dari pengalaman Ayub bahwa adakala kita memang menyampaikan berbagai argumen, beberapa pernyataan-pernyataan dari segala pertanyaan kehidupan dunia yang mungkin kita ingin jawab. Tetapi adakala ketika kita juga harus mengakui tidak selamanya kita memiliki kemampuan untuk itu. Yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Seperti kita mau mengatakan, Tuhan, aku sudah berdaya, aku sudah melakukan semuanya, tetapi aku seperti tidak mampu untuk menatap dan melihat ini berakhir dan berujung kemana. Tetapi saya lelah, Tuhan. Saya mau berdiam sejenak di hadirat-Mu. Saya mau berbicara dengan Engkau. Nah, saudara-saudara, di saat itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Saudara yang terkasih, mari kita bersama, baik saya maupun saudara-saudara, tidak mengakui bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Tuhan tahu apa yang perlu untuk kita. Ada masalah selalu. Selama kita masih hidup, selalu saja ada konflik, persoalan, masalah. Tetapi kita tidak boleh lari dari semuanya tadi. Kita hanya perlu melakukan dengan hikmat dari Tuhan, kita bijaksana menyikapi hidup ini dan tetap mengakui kemurahan dan kemahakuasaan Tuhan. Entahkah kita menghadapi suatu tuduhan, fitnahan, ya selama kita menjadi manusia kita tak pernah lepas dari itu, bukan? Tetapi sekarang mari kita diam sejenak, kita tenangkan hati kita, bahkan pikiran kita juga kita fokuskan bagaimana Tuhan mau berkata-kata dengan kita. Karena berdoa bukan saja mengeluarkan segala kepenatan, keluhan, permohonan, bahkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi dalam doa diperlukan juga adalah mendengar suara Tuhan untuk kita. Mari saudara-saudara, kita akhiri sejenak renungan ini dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami mengalami banyak peristiwa. Tetapi Tuhan, kami boleh belajar dari pengalaman orang-orang beriman masa lalu bahwa kami juga harus perlu mendengar suara Tuhan
dan menatap, melihat dengan jelas bahwa Tuhan sedang bekerja untuk anak-anak-Mu ini. Maka kuasailah kami semua Tuhan, agar kami tidak mudah jatuh dalam pencobaan, tetapi tetap teguh beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa karya Tuhan atas hidup kami sangat besar manfaatnya, agar kami juga tetap bangkit dan terus berdaya melanjutkan kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus kami serahkan doa ini. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara, dan tetap kuat semangat di dalam kasih Kristus.